11 bagi 5, 3 teman-teman. Ini dapatnya 15. Kita kurangkan 1. 1 bagi 5 kurang. Tambahkan 0. Tambahkan koma di atas. 10 bagi 5 adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang operasi hitung pecahan yang soal-soalnya sering diujikan pada saat SKD. Nah teman-teman, tahun lalu, tahun 2019, soal-soal ujian operasi hitung pecahan itu soal-soalnya tidak cukup sulit. Bentuknya hanya operasi dasar dan hasil-hasilnya cukup bisa dikerjakan dengan hitungan detik. Jadi nanti saya akan tunjukkan beberapa soal yang tipe-tipenya mirip-mirip dengan soal yang pernah saya dapatkan pada tahun 2019. Nah, tapi jangan lupa teman-teman untuk soal-soal yang levelnya lebih tinggi, teman-teman jangan sampai ditinggalkan. Mana tahu tahun 2021 itu tipe soalnya berbeda jauh dengan tahun 2019. Tapi akan saya sedikit spill atau cerita soal-soal yang biasanya muncul pada tahun 2019 dan mungkin pernah dialami oleh beberapa teman saya. Jadi ini pada video ini tipe-tipe soalnya yang sering muncul pada tahun 2019. Mari kita bahas dari nomor 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, hasil dari 1/1/4 ditambah 6,25 dikurang 2 adalah, nah teman-teman, karena hasilnya ini dalam bentuk pecahan desimal, tentu teman-teman harus mampu dengan cepat merubah pecahan campuran ke dalam bentuk desimal, sehingga dapat dioperasikan dengan operasi pecahan desimal yang lainnya. Nah, sebenarnya teman-teman, jika teman-teman hafal bentuk pecahan istimewa seperempat, ini sebenarnya langsung ketemu ya teman-teman. Ini 1,25 ditambah 6,25 dikurang sama dengan 7,50 kurang, ini adalah 5,50 ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, bagaimana, kenapa bisa cepat seperti ini? Jawabnya karena soalnya sebenarnya tidak terlalu susah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin butuh bantuan untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal, saya akan coba bahas sedikit ya. Nah, misalkan kalau ketemu 1/4, ini pecahan campuran ya teman-teman. Untuk pecahan biasanya udah jelas nih 1, sekian-sekian. Nah, berarti teman-teman cukup merubah pecahan sejatinya saja, yaitu 1/4. Cara merubahnya tentu teman-teman bagi pembilang dengan penyebutnya. Bagi cara biasa saja. 1 bagi 4 kan nggak bisa. Tambahkan 0, 10. Berarti ini 0, 10 kita bagi 4 dapatnya 2. 2 dikali 4, 8. Kita kurangkan ini 2. 0. Jadi kalau tambah 0 lagi tidak perlu menambahkan koma karena sudah kita tambahkan di awal. 20 kita bagi 4 dapatnya 5. 5 dikali 4, 20. Nah, jawabannya adalah 0,2. Sehingga teman-teman tinggal membubuhkan di belakang koma saja. Nah, misalkan teman-teman lagi ketemu, misalkan bentuk pecahan campurannya adalah 3, 2/5. Ini sudah jelas 3, sekian-sekian. Nah, untuk menentukan berapa di belakangnya, teman-teman cukup mengubah pecahan sejatinya saja. Itu 2, teman-teman bagi dengan 5. 0, 0, ya teman-teman. 20 bagi 5 adalah 4. 20. Langsung ketemu ya, berarti 0,4. Berarti teman-teman cuma membubuhkan angka 4-nya saja. Ya. Kalau paham ya teman-teman? Oke. Nah, karena operasi hitung ini bentuknya sederhana, maka kita bisa bahas dengan cepat. Soal berikut hanya sebagai bahan teman-teman untuk latihan saja. Kita bahas soal berikutnya. Nah, 5 dikurang 2,5 ditambah 125% dikurang 3 akar dari 3,61. Nah, ini pertama selesaikan dulu ya. Yang bisa diselesaikan langsung selesaikan. Contoh 5 dikurang 2,5. Ini hasilnya 2,5. Nah, teman-teman, jika ketemu persen, ini artinya per 100. Atau cukup mengambil 2 angka di belakang koma. Berarti tinggal kita tulis 1, nah, kalau akar 3,61, teman-teman cukup perhatikan bilangan penyusun tanpa memperhatikan komanya. 361 ini merupakan akar kuadrat dari 19. Sehingga akarnya adalah 16. Nah, karena di belakang koma ada 2 angka, karena ini akar kuadrat, sehingga 2 dibagi 2 adalah 1. Ya, hasilnya adalah menyisihkan 1 angka di belakang koma, yaitu 1,1.
Langkah selanjutnya tinggal teman-teman jumlahkan 2,5, kemudian tambahkan dengan 1,25, lalu tambahkan ya teman-teman, ini nah, nih ya, angka selanjutnya dikurang dengan 1,9. Ingat teman-teman, untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal, posisi koma harus sejajar ya teman-teman. 5 dikurang 0 itu adalah 5. Bisa kita pinjam tinggal 2, 17 kan? 2 dikurang 1, jawabannya 1,85. Jawabannya B. Mantap. Teman-teman pasti dapat. Oke, next kita bahas soal berikutnya. Wah, rame ya soalnya teman-teman ya. Bentuknya sangat panjang. Ada operasi pembagian. Coret. Ada operasi pembagian, kemudian ada bentuk pecahan istimewa, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Nah, jangan panik, ini bisa kita selesaikan asal konsep teman-teman padat dan jelas. Nah, kalau 13 dibagi dalam kurung, maka kita selesaikan dulu teman-teman. Nah, ini adalah bentuk pecahan istimewa teman-teman. Apa itu pecahan istimewa? Teman-teman bisa lihat video saya pada channel ini tentang pembahasan pecahan istimewa. Langsung saja teman-teman ya, 33,33% itu nilainya adalah 1 per ya ditambah 3 per 4 tambah 1 per 8. Berapa teman-teman pecahan istimewanya? 0,125 kurang 3,12. Nah, 1 per 8 juga termasuk bentuk pecahan istimewa. Nah, jika teman-teman tidak hafal bentuk pecahan istimewa, teman-teman bisa kok merubahnya dengan cara pada soal nomor 2 tadi, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan D. Selesai seperti ini, tinggal kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu dengan cara menyamakan penyebut. Ini karena dia relatif prima ya, 3 dan 4. Ini boleh kita kalikan 3 dikali 4. Apa itu relatif prima? FPB-nya sama dengan 1. Kalau FPB-nya sama dengan 1, berarti tinggal kita kali saja. 3 kali 4, ini 12. Jika hasil penyebutnya merupakan hasil perkalian, ini boleh langsung teman-teman kali silang saja. 1 dikali 4, ini 4. Kemudian, misalnya 3 dikali 3, 9. Good. Tambah 0,125 kurang 3,1. Sebenarnya ini bisa dikerjain dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita terus dulu aja. 13 kita bagi dengan 13 per 12. Ini nilainya udah jelas teman-teman ya. Nilainya adalah negatif 3. Operasi bagi dengan operasi kurang, dahulukan yang bagi. Sehingga kita boleh tulis 13 dikali 12 per 13 kurang 3. Coret, coret. 12 kurang 3, 9. Jawabannya adalah D. Mantap, teman-teman pasti dapat. Oke, kita pindah ke tipe soal berikutnya. Nah, hasil dari 0,317 dikali 0,387 ditambah 0,613 dikali 0,317. Nah, kalau kita kalikan satu-satu nih teman-teman, teman-teman butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan soal seperti ini. Tapi perhatikan, jika ada pengulangan angka di sini, sebenarnya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi, langkah pertama teman-teman keluarkan dulu angka yang sama. Bilangan yang sama. Berarti saya keluarin dulu 0,31 kali dalam kurung. Nah, yang kita keluarin tadi kita coret. Sisanya kita tulisin. 0,387 tambah 0,613. Oke, teman-teman. Kurang rapi, sebentar saya hapus. Oke. Nah, ini berarti tetap 0,317 kali berapa teman-teman? Selesaikan 0,613 ditambah 0,387. Ingat penjumlahan pecahan desimal, posisi koma harus 3 tambah 7, 10, simpan 1. 2 tambah 8 juga 10, simpan 1. 9, 10, simpan 1, 1. Jadi hasilnya 1. Jadi kali 1 tentu hasil tetap ya, 0,317. Mudah bukan teman-teman? Jawabannya adalah C. Mantap, teman-teman pasti dapat. Oke, kita pindah ke soal nomor 5. Nah,
Ini masih sama teman-teman, bedanya hanya pada operasi perkalian pengurangan. Berarti ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Angka yang sama, ambil dulu yang angka yang sama nih. Nih, 0,837 dengan 0,837. Kita keluarkan terlebih dahulu. Kali, buka kurung, tulis sisanya. 2,625 kurang 0,625. Jelas ini hasilnya 0,837 dikali. Kelihatan teman-teman ya, hasilnya tanpa bersusun kelihatan. Hasilnya 2. Nah, kita kali, hasilnya adalah 4, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7, 16. 1,674. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa mengalihkan desimal 9 bulat, saya akan coba bantu. Teman-teman abaikan dulu bentuk desimalnya, ambil aja angkanya dulu. 8, 37. Kita kali 2. 7 dikali 2, 14. Simpan 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 2 kali 6, 2 dikali 8, 6. Kemudian teman-teman hitung angka di belakang koma ada 1, 2, 3. Ambil dari belakang, 1, 2. Jawabannya 1,67. Jawabannya D. Mantap, teman-teman. Pasti dapat. Oke, teman-teman, kita pindah ke soal nomor 6. Nah, nilai dari 2/4 dikali 2/3 tambah 1/9. Ini berarti teman-teman, karena ini bentuk pecahan, campuran, dikali dengan penjumlahan, pecahan, ini juga bisa kita selesaikan menggunakan konsep kalian distributif terhadap penjumlahan. Nah, kalau perkalian, ingat teman-teman, jika ketemu bentuknya perkalian atau pembagian, ini pecahannya harus pecahan biasa. Pecahan harus bentuk pecahan. Nah, 2/1/4 ini merupakan bentuk campuran. Cara merubahnya adalah kita kalikan 2 dikali 4 hasilnya 8, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan yang di atas atau pembilangnya. 8 tambah 1, 9. Jadi 9/4. Gitu ya teman-teman. Kita ulang kembali nih, 2/1/4 dikali dengan 2/3 ditambah 1/9. Kita selesaikan tadi ya, 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. 9/4 dikali. Oke, ini 3 dengan 9 itu FPB-nya 3 ya. Berarti ini nggak boleh pakai pengalian. Berarti menggunakan KPK. KPK 3 dan 9 adalah 9. Kalau soal sebelumnya tadi kan FPB-nya 1, berarti boleh dikali. Sebenarnya boleh saja dikali, tapi nanti teman-teman menghasilkan bilangan yang sangat besar, sehingga nanti prosesnya agak menyulitkan teman-teman. Jadi kita pakai KPK saja ya. 3 dengan 9, KPK-nya 9. Tugas selanjutnya teman-teman, tinggal 9 kita bagi dengan 3, itu hasilnya 3, kali 2 hasilnya 6. Ditambah 9 dibagi 9 hasilnya 1, kita kalikan dengan 1. Kita dapatnya 9/4 dikali 7/9. Coret, dapat 1, dapat 1. 7/4. Nah, bagaimana bentuk pecahan? Biasanya, pecahan desimalnya. Kita review kembali. Caranya adalah 7 kita bagi dengan 4. Oh, maaf ini bukan 0 ya. 7 bagi 4 kan bisa, berarti nggak 0. Jadi 7 bagi 4 kan 1 ya teman-teman. Sehingga ini langsung aja 1. Sama dengan 1, berarti ini 4. Kita kurangkan, 7 dikurang 4, 3. 3 bagi 4 kurang ya teman-teman, tambah 0. Koma di atas. 30 bagi 4 hasilnya adalah 7. 7 dikali 4 hasilnya 28. Kita kurangkan, ini 0. Karena 2 dibagi 4 nggak bisa ya. 20 bagi 4 adalah dapatnya 0. Hasilnya 1,7. Jawabannya adalah D. Mantap. Teman-teman pasti dapat. Oke, kita pindah ke soal nomor 7. Nah, sama ya bentuknya dengan soal nomor 6, teman-teman. Langkah pertama adalah mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Angkanya tadi apa? Dikali 3 dikali 5, 15. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Ini adalah 16 Nah, dikali, karena ini desimal teman-teman bebas nih mengubah bentuk desimal ataupun ke bentuk pecahan biasa juga sama. Tapi kalau saya ini lebih mudah mengubah seperempatnya ke dalam bentuk desimal.
Karena gampang ya teman-teman, ini adalah 0,2. Kenapa cepat? Karena teman-teman tadi sudah menguasai pecahan istimewa ya. Jadi ini hasilnya adalah 16 per 5 dikali 1. Ya, dengan 16 per 5. Bagaimana teman-teman menentukannya? Teman-teman tinggal bagi 16 dengan 11 bagi 5, 3 teman-teman. Ini dapatnya 15. Kita kurangkan 1. 1 bagi 5 kurang. Tambahkan 0. Tambahkan koma di atas. 10 bagi 5 adalah 2. Adalah 3,2. Nah, 3,2 itu boleh tulis 3,20. Tergantung opsi yang disediakan ya. Ini nilai sama. 3,2 itu sama aja dengan 3,20. Sama juga dengan 3,200. Karena nilai tempat 0 di belakang desimal itu tidak berpengaruh ya. Jadi boleh ditambah penulisannya atau tanpa penulisan 0 itu nilainya sama. Ya teman-teman. Oke, kita pindah ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 nih teman-teman. Bentuknya jawabannya sedikit dalam bentuk pecahan campuran ya. Soalnya tidak semudah soal di nomor 1 sampai nomor 7. Nah, soal ini saya coba buat supaya nanti ketika ketemu soal yang tidak bisa ditemukan dengan cepat solusinya, teman-teman masih bisa mengerjakan dengan konsepnya. Jadi langkah pertama teman-teman, ingat kalau ketemu pembagian dengan tambah, teman-teman kerjakan dulu yang pembagian. Dan ingat kembali, jika ketemu tanda bagi atau tanda kali, teman-teman jika bertemu dengan pecahan campuran, teman-teman harus rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 dikali 4, 12, ditambah 1, 13. Ini boleh kita tulis 13 per 4, dibagi dengan 4 dikali 2, 8, ditambah 3, 11. Ini 11 per 4. Langsung saja teman-teman kita ubah, ini jadi 5 per 2. Dapatnya ini, ingat, kalau ketemu pembagian, bisa ketulis 13 per 4, 3 kali dengan 4 per 11. Nah, posisi pembilang dan penyebutnya ini kita tukar posisi. Kita coret teman-teman. Ya, dapatnya adalah 5 per 2. Yang sebelah sini tetap ya. Ini 13 kali 1, 13 kali 1. 13 per 11 ditambah 5 per 2. Nah, kita samakan dulu penyebutnya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, 2 dengan 11 ini relatif prima karena EPB-nya 1, berarti boleh langsung kita kalikan. 2 kali 11, 22. Kalau ini kita kalikan, berarti tinggal silang. 13 kali 2 ini adalah 26. Kemudian 5 dengan 11 kita kali hasilnya 50. Nah, hasilnya adalah 81 per 22. Ini hasilnya. Nah, bagaimana cara merubah pecahan biasa ke dalam bentuk campuran? Saya akan coba jelaskan teman-teman ya. Nah, sama halnya dengan pecahan desimal, kita bagi pembilang dengan. Nah, tapi pembagiannya nggak sampai selesai ya teman-teman, sampai menyisakan sisa yang kurang dari pembaginya. Kita dekati dengan 3 ya, karena 3 kali 22 adalah 66. Kurang 11 kurang 6, jadi kurang 6. Nah, sampai sini berhenti teman-teman. Kalau pecahan desimal kan tambah koma. Kalau di sini pecahan campuran kita berhenti. Nah, konsepnya pecahan campuran itu adalah hasil dan pembilangnya sisa. Pembagi. Jadi teman-teman tinggal tulis sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 15. Hasilnya berarti 3. Berarti tulisnya 3 15 baginya 22. Hasil sisa pembagi. Hingga 15 per 20. Ini nilainya adalah 3, 15 per 20. Sehingga jelas jawabannya teman-teman? D. Jawabannya D. Mantap, teman-teman pasti dapat. Oke, langsung saja kita bahas soal berikutnya. Nomor 9. Nah, berbeda dengan kasus nomor 8, tadi operasinya bentuknya adalah operasi penjumlahan. Sekarang di nomor 9 itu operasinya adalah pengurangan. Angkanya masih sama teman-teman, kita kerjakan mana bagi dengan pengurangan. Ini kita kerjakan dulu yang pembagian. Ini ingat kalau pembagian ini harus dalam bentuk pecahan biasa. Kita peroleh 2 kali 5 10 tambah 1 11, 5 dibagi 5 kali 1 5 ditambah 1 6, 6 per 5. Kurang berapa teman-teman? 1 kali 4 4 tambah 1 5. Ini 5 per
Ya kan ya, 11 per 5, ingat, tanda operasi bagi kita ubah jadi kali. Kita pertukarkan antara pembilang dengan penyebut, menjadi 5 per 6, kurang 5 per, tekan dulu yang perkalian. 1, ini dapatnya adalah 11 per 6, dikurang 5 per 4. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal samakan penyebut. Karena 6 dan 4 itu tidak relatif prima, maka dia menggunakan KPK. KPK 6 dan 4 adalah 12. 12 dibagi 6 dapatnya 2. 2 kali 11 dapatnya 22. Kurang 12 dibagi 4 dapatnya 3. 3 kali 5 adalah 15. 22 dikurang 15, 7 per 12. Jawabannya C. Mantap, teman-teman pasti dapat. Oke teman-teman, itulah tadi ada bentuk-bentuk soal operasi hitung pecahan. Semoga teman-teman bisa menguasainya dan mudah-mudahan bisa digunakan pada saat teman-teman menjawab tes SKD nanti. Nah, berhubung jadwal CPNS pendaftaran dan tes yang tentunya diundur, teman-teman masih punya banyak reng waktu untuk belajar. Oke, jangan lupa teman-teman mohon bantuan dan dukungnya untuk like dan subscribe, dan jangan lupa di-share jika teman-teman ingin membaginya ke rekan yang lain. Karena yang saya yakini teman-teman, jika kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang CPNS.